Maka tadi baik lagi, siapapun dia, di level manapun dia berada, sudah ihsanlah sekalipun, jadi muhsin, tetap yang namanya rukun Islam, termasuk tentu syariat-syariat yang lain masih mengikat atas dirinya. Di samping bagi kita juga kemudian harus berhati-hati orang-orang yang sudah melaksanakan atau setidaknya sudah menyatakan bahwa dirinya menerima rukun Islam, maka dia adalah orang Islam. Ini paling dasar. Dohir nampak. Maka tidak gampang-gampang Pak, mengkafirkan orang itu tidak gampang-gampang. Bahkan biasanya kalaupun seorang itu mengucapkan ucapan yang mengandung unsur kekufuran, itu ketika mau ditakzir kafir itu masih disidang dulu. Ditanya dulu, karepmu ngomong kaya ngono kuwi apa? Kalau bahasa ulama dicari mawaniknya. Mawanik itu penghalangnya, dicari-carikan alasannya supaya tidak jatuh hukum dia menjadi orang kafir. Ketika sudah seperti itu masih saja ngotot dengan ucapannya, dengan perbuatannya, tidak mau kesalahannya, diberikan kesempatan untuk taubat. Kalau tidak baru jatuh vonis bahwa dia sudah kafir. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah iman. Iman, ya sebagaimana tadi ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirni anil iman, kabarkan atau jelaskan kepadaku tentang iman. Maka dijawab Nabi, al iman antuk minu billah wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab, kepada rasul, mengimani hari akhir, dan iman kepada takdir baik yang baik maupun takdir yang buruk, rukun iman. Ya, ini yang agak susah Bapak Ibu sekalian dinilai, karena ini memang arahnya amalul qalbi. Maka tentu Bapak Ibu sekalian, karena itulah maka di dalam Al-Quran ketika disebutkan kalimat Islam dalam satu pembahasan atau satu ayat, maka dia mencakup makna iman. Sebaliknya ketika disebut kalimat iman, bahasannya cuma itu saja, maka mencakup kalimat Islam. Jika ketika orang mengatakan aku iman, maka sejatinya dia sedang mengatakan aku ini Islam. Sebaliknya ketika orang mengatakan aku ini Islam atau Muslim, sejatinya dia juga seorang mukmin atau beriman. Intinya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Cuma satu hal yang memang mesti kita pahami Bapak Ibu sekalian, ketika orang mengatakan dirinya mukmin, saya seorang mukmin, maka sebaiknya anjurannya sambil mengatakan itu diniatkan di dalam hatinya untuk tahadduts bi nikmatillah, menunjukkan nikmat dari Allah, atau sekedar untuk memberikan informasi. Jangan sampai muncul niat untuk berbangga-bangga diri bahwa saya itu orang mukmin, karena hal seperti itu dilarang. Bahkan dulu di masa Imam Hasan Al-Basri, kalau saya tidak salah, muncul gerakan. Kalau ditanya apakah Anda seorang mukmin, maka jawabannya saya seorang mukmin insya Allah. Sampai seperti itu. Memang tidak ada kewajibannya, gitu. Tapi ini bentuk istitsna. Jadi bahwa ini bentuk kehati-hatian. Semoga Allah memelihara keimanan kita. Karena tidak pernah ada jaminan seorang yang beriman tapi sore hari pagi harinya dalam keadaan beriman, sore harinya dia tetap ada di dalam keadaan iman. Bapak Ibu sekalian, berikutnya yang juga tidak kalah penting Bapak Ibu, ketika kita memahami hadis barangkali yang sering menyebutkan
larangan dari Nabi la yu'minu, tidak beriman seseorang yang misalkan tetangganya dalam keadaan dia tidur sementara tetangganya dalam keadaan lapar. Nah, ini kita harus pahami secara proporsional. Jadi yang namanya iman itu ada dua. Satu ada disebut dengan istilah aslul iman. Yang kedua ada yang disebut dengan istilah kamalul iman. Aslul iman atau pokoknya iman, maka dia tidak boleh berkurang atau tidak ada. Aslul iman itu yang tadi, rukun iman yang ada 6. Dan memang ini yang paling mengetahui diri kita sendiri. Kita tidak bisa menilai orang lain. Urusan aslul iman, urusannya ada di dalam diri kita sendiri. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada nabi-nabi, kepada kitab, kepada hari akhir, kepada takdir. Ini yang aslul iman, tidak boleh berkurang satu pun, hilang satu tidak iman. Tapi tentu tidak bisa orang lain menilai. Karena di dalam Islam, baik lagi kalau langsung ngaturakan penjenengan, yang dinilai adalah zahirnya. Sepanjang zahirnya Islam, maka dia tetap Islam, diperlakukan secara Islam. Maka menghukumi kafir itu berat. Karena itu banyak hal nanti berkaitan. Nek terus mati pripun. Ada orang oleh masyarakat dihukumi kafir, padahal zahirnya masih Islam. Nek terus mati pripun. Karena setiap orang Islam yang mati, dia punya hak untuk dirawat jenazahnya secara Islam. Termasuk tadi disolatkan. Maka jenengan tidak usah ragu-ragu, Pak, nek gadah tonggor atau sholat. Betul usah ragu-ragu. Karena dikatakan tarikus salah yang menyebabkan orang itu jadi kafir itu adalah bukan tidak mengerjakan sholat, menolak perintah sholat. Tapi nek males niku tetap Islam, tapi dosa nih gede, gitu loh, Pak. Jenengan pernah semerep, iki pernah biyen tahun pinten nih kok. Sholat id misalkan, dia sampun disolati mawon. Karena dia masih kategorinya Islam. Perkara dia iman atau tidak itu urusan antara dirinya dengan Allah Ta'ala. Jadi Islam itu cuma menghukumi yang dohir, yang nampak. Jadi tidak usah mempersulit urusan, Bapak Ibu. Yang nampak saja yang dihukumi. Tadi balik lagi aslul iman. Pokoknya iman itu tidak boleh hilang. Itu tentu muhasabahnya kita masing-masing. Jangan sampai yang 6 itu berkurang meskipun cuma 1. Bahwa orang lain pun keresahan itu hal yang terjadi di dalam hati yang tidak bisa dinilai. Nah, sementara yang tadi larangan untuk tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya lapar dan dikatakan oleh Nabi la yu'minu, tidak beriman, itu masuk kategori kamalul iman, kesempurnaan iman. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ahmad, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah juga berkurang. Yazidu bit ta'ah yanqusu fil maksiat. Bertambahnya dengan taat, berkurangnya dengan maksiat. Maka hadis-hadis yang mengatakan la yu'minu itu umumnya berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya kamalul iman. Maka kalau ibaratnya pohon, aslul iman itu di akarnya nih loh, Pak. Bongkotan ini ku aslul iman. Sementara batang dan cabang-cabangnya, ranting-ranting termasuk daunnya itu adalah kamalul iman. Sehingga orang yang imannya baik sampai disebutkan oleh Allah sebagai ulaika humul mu'minuna haqqo, al-mu'minun haqqo. Itu tentu yang pohon yang betul-betul pohon yang baik. Asluha sabitun wa far'uha fis sama, kalau kata Allah begitu. Akarnya ke dalam bumi, sementara cabangnya menjulang ke langit. Jadi pohon itu pohonnya besar, batangnya besar, rantingnya banyak, daunnya juga banyak, buahnya juga banyak. Itu disebut dengan kamalul iman.
Nah, kalau kamalul iman itu memang nampak karena apa? Tentu seperti tadi kami sampaikan, iman yang sempurna tidak cukup hanya keyakinan di dalam hati, mesti muncul dalam lisannya, ucapan-ucapannya baik, kalimat thayyibah, amalnya juga amal yang baik. Dia menyantuni orang-orang miskin, termasuk tadi rukun Islamnya dikerjakan dengan dasar iman, bayar zakat, dia juga berpuasa, tidak hanya Ramadan bahkan, termasuk puasa-puasa sunnah yang lain, termasuk amaliyah-amaliyah solih yang lain. Maka Bapak Ibu sekalian, yang menarik adalah kalau kalimat mukmin itu banyak, tapi kalimat yang berbunyi al-mu'minuna haqqo itu cuma muncul 2 kali Bapak Ibu. Dan semua uniknya muncul di surat Al-Anfal. Al-Anfal ayat yang kedua sampai keempat, dan kemudian di ayat yang ke-74 Bapak Ibu sekalian. Jadi yang di ayat 2 sampai 4 kan disebutkan oleh apa di surah Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina amanu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi yang mukmin sesungguhnya itu adalah ketika ingat kepada Allah, maka disebut nama Allah, maka bergetar hatinya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah imannya. Ketika kemudian itu dipakai sebagai ukuran orang itu beriman dan tidak beriman, khawatirnya kita semua jadi tidak beriman. Karena ada kalanya, bahkan mungkin sering ketika ayat Quran dibacakan, ya kita biasa saja imannya, tidak bertambah. Ketika ingat kepada Allah kan juga tidak menimbulkan, ketika nama Allah disebut apakah bergetar hati kita? Kan di kolo-kolo mawon. Maka di surah Al-Anfal tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan ulaika humul mu'minuna haqqo. Ya karena memang tidak segampang itu Bapak Ibu sekalian mendapatkan sifat-sifat seperti itu tadi. Tidak segampang itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ayat itu mulai ayat yang kedua sampai yang keempat itu luar biasa Allah menggambarkan. Jadi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah bergetar hatinya, merasa takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, tawakalnya cuma kepada Allah saja. Nah, ini Bapak Ibu sekalian dikatakan oleh Imam Suyuti bahwa itu adalah sifat keimanan yang berkaitan dengan urusan qalbu atau hati atau ruh. Sementara yang berkaitan dengan urusan fisik itu di ayat yang ketiga, alladzina yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Karena ini nampak. Kalau orang sholat kan nampak, gerakannya, aktivitasnya nampak. Maka dikatakan mukmin yang sesungguhnya adalah ketika dia senantiasa mendirikan sholat. Tentu paling minim yang 5 waktu. Tentu dengan dasar tadi sebelumnya. Maka Allah mendahulukan pembicaraannya tentang urusan ruh atau jiwa. Yang senantiasa tadi bergetar hatinya ketika nama Allah disebut, bertambah imannya ketika ayat Allah dibacakan. Maka pelaksanaan sholatnya pun bukan cuma sekedar formalitas dohirnya dia sholat, tapi betul-betul masuk sampai ke dalam jiwanya. Maka nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya berkaitan dengan alladzina hum fi sholatihim khusyi'un. Jadi bukan cuma sekedar melaksanakan sholat, tapi sholatnya sholat yang khusyuk. Ini yang ketiga kata Imam Asyuyuti, bahwa sifat iman berikutnya adalah berkaitan dengan hal yang sifatnya sosial. Jadi bukan cuma yang khos, tapi juga ammah kepada orang yang lain. Apa?
wa yuqimuna wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap sebagian rezeki yang kami berikan mereka menginfakkan. Tentu adalah Bapak Ibu sekalian, ini mengikatnya bukan cuma untuk mereka yang kaya raya saja. Yang sudah kaya masuk nisab, maka yang dia keluarkan minimal adalah zakatnya. Sementara bagi yang belum masuk kriteria sebagai orang yang kaya dalam pengertian masuk nisabnya, dia tetap punya, kalau boleh dibilang kewajiban, ya kewajiban untuk menginfakkan sebagian dari hartanya. Dan ini memang adalah salah satu di antara syumuliyatul Islam, begitu sempurna dan lengkapnya Islam, Bapak Ibu sekalian. Bahwa Islam itu tidak hanya peduli dengan hal-hal yang sifatnya pribadi, tapi juga memiliki dimensi kepedulian terhadap urusan-urusan sosial kemasyarakatan. Maka kenapa dalam Islam itu riba sedemikian rupa dicela, bahkan dihindari, diberantas bahkan bahasa Qur'annya. Termasuk juga kewajiban zakat, bahkan masih didorong lagi menambah yang namanya infak sedekah. Ya karena memang kalau sering matur, mungkin pernah matur itu penjenengan, duit itu makhluk yang agak ajaib, melawan hukum gravitasi. Kalau benda itu bergerak dari atas ke bawah, nek duit niku beda. Duit itu bergerak dari bawah ke atas. Kalau udara itu kan bergerak dari yang tekanannya, jadi yang tekanannya tinggi ke tekanan yang rendah. Sementara nek duit itu goleki koncone. Jadi semakin banyak orang punya duit, maka semakin banyak duit yang mendatangi dia. Niku pun rumus mulai zaman kuno. Makanya mbah kula niku nek sanjang duit ngono le goleki kancane. Maka sejak dulu sampai kapanpun sing sugih selalu semakin sugih, niku sudah rumusnya Bapak Ibu sekalian. Maka dari itulah Nabi memerintahkan kita untuk tadi infak setidaknya. Syukur zakat itu pun masih harus ditambah lagi. Kenapa? Apa kata Nabi? Supaya harta itu tidak hanya berputar di antara kalian saja. Maka kerusakan hari ini ya karena tadi sistem zakat, sistem sedekah dan infak sudah ditinggalkan, khususnya bagi orang-orang yang memang non-muslim. Dulu di era 90-an kemiskinan belum seperti hari ini karena orang-orang terkaya dunia masih suka mengeluarkan, kalau bahasa kita infak, charity. Bill Gates dan yang lain-lain masih mengeluarkan dana miliaran dolar. Karena mereka meyakini bahwa dunia itu tetap harus diseimbangkan, duit itu diseimbangkan dengan cara yang kaya harus mengeluarkan uang yang banyak kepada yang miskin. Hari-hari ini kan enggak, bilioner yang kaya raya kan semakin pelit, enggak pernah mengeluarkan duit sehingga ketimpangan semakin dalam. Maka Islam mengajarkan yang seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, berikutnya ini terakhir saya ingin menyampaikan di ayat yang ke-74, Bapak Ibu, Allah juga menyebutkan tentang orang-orang beriman yang sesungguhnya. Al-mu'minuna haqqo. Di alam, kalau yang 7 ayat yang kedua sampai 4 tadi menjelaskan tentang amaliyah hati, kemudian amaliyah fisik, kemudian amaliyah sosialnya. Di sini Allah mengatakan walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang beriman berhijrah dan berjihad di jalan Allah, walladzina awaw wa nasaru, dan yang memberi pertolongan, ulaika humul mu'minuna haqqo, mereka itulah orang-orang yang imannya benar-benar. Lahum maghfiratau wa rizqun karim, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia dari Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, dikatakan orang itu imannya sebenar-benarnya ada 3 syarat. Yang pertama hajaru, hijrah.
maka mukmin itu harus hijrah. Yang hadis yang mengatakan hijrah itu sudah berakhir dengan hijrahnya Nabi ke Mekah itu adalah hijrah fisik. Maksudnya berpindahnya seseorang sebagaimana Nabi dulu berpindah dari Madinah ke Mekah. Dari Mekah ke Madinah. Tapi hijrah dalam pengertian berpindahnya seorang mukmin menuju ke tempat atau ke kondisi yang lebih baik itu tidak akan pernah berakhir sampai datangnya hari kiamat. Maka Bapak Ibu sekalian, syarat taubat para ulama mengatakan adalah hijrah atau berpindah. Masih ingat cerita pembunuh yang membunuh 99 digenepi 100? Maka nasihat atau pesan dari seorang alim ketika dia hendak taubat, satu saja, kamu harus pindah. Karena memang itu syaratnya. Jadi orang yang imannya sungguh-sungguh masih hijrah tenanan, berpindah dari kondisinya yang zaman dahulu kurang baik menuju yang lebih baik. Kemudian yang kedua, jahadu, kesungguhan dalam seluruh amal Bapak Ibu sekalian, baik hati, fisik ataupun harta kita, bahwa kita berusaha sungguh-sungguh untuk berpegang teguh di jalan Allah, kemudian mengikuti apa yang menjadi syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, wanasoru, saling menolong. Jadi orang dalam konteks ayat tadi adalah orang-orang Ansor di Madinah yang menolong orang-orang beriman. Maka Bapak Ibu sekalian, dikatakan mukmin yang sesungguhnya adalah ketika dia peduli kepada sesama mukmin. Ini kalimatnya adalah al-amanu haqqo, bukan cuma sekedar beriman saja. Kalau cuma sekedar iman kemudian tuntutannya seperti ini, ya khawatirnya kita semua tidak masuk beriman. Tapi setidaknya kita diharapkan untuk menuju ke sana. Yang pertama tadi hatinya. Ketika ingat kepada Allah, bergetar hatinya. Dibacakan ayat Allah, bertambah imannya. Fisiknya senantiasa berupaya melakukan amalia solih yang dia mampu. Kemudian yang ketiga, dia punya kepedulian kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian dia senantiasa berupaya hijrah meninggalkan keburukan-keburukan, sungguh-sungguh di dalam melakukan amal apapun juga. Kemudian yang terakhir, yang ini memang jadi perhatian penting bagi kita, wanasoru, menolong sesama mukmin. Dan hari ini ada saudara kita yang sudah luar biasa kejepit ini, yang ada di Palestina. Sudahkah kita menolong? Minimal di dalam doa-doa yang kita panjatkan. Karena sesungguhnya pertolongan kita kepada mereka itu hakikatnya adalah kita sedang menolong diri kita sendiri. Karena para syuhada, Bapak Ibu sekalian, yang mati gara-gara berperang di jalan Allah, itu punya hak syafaat kepada 70 orang. Tentu orang yang terdekat, yang pasti keluarga. Jadi kan bayangkan kalau orang-orang Palestina itu, mereka mau mengangkat siapa yang diajak? Mau keluarganya semua juga jadi syuhada, masing-masing punya 70. Apakah kita tidak ingin kemudian menjadi salah satu di antara 70 orang yang mereka itu diberikan hak untuk memberikan syafaat? Maka ketika kita menolong mereka, sesungguhnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Maka Allah Ta'ala di surat Al-Hujurat ayat 15, Bapak Ibu mengatakan, ini saya menutup kajian kita karena sudah masuk waktunya Isya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shodiqun. Sesungguhnya innama, saya pernah menyampaikan di sini, innama itu maknanya dua, yang satu maknanya membatasi, yang kedua maknanya menyangatkan. Jadi sesungguhnya hanya atau sesungguhnya sungguh-sungguh dikatakan seorang mukmin itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, summa, kemudian dalam jangka waktu yang sangat panjang,
sampai besok dia mati, lam yartabu, tidak ada keraguan-raguan sedikit pun. Jadi yang saya bahas tadi semua, kita tidak ada keraguan sedikit pun untuk berupaya mengamalkannya. Kemudian wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan dengan jiwa kita atau diri kita. Maka Allah menutup dengan kalimat ulaika humus shadiqun. Maka mereka itulah yang benar. Benar imannya. Al-amanu haqqo. Itu kata Allah Ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, semoga kita semua tentu sangat tidak berharap hanya dianggap sebagai seorang yang Islam. Seperti Arab Badui. Kita naik sebagai orang-orang yang beriman, tentu bukan cuma sekedar percaya tok dalam hati, akan tetapi masuk al-amanu haqqo. Sehingga Allah menyebutnya sebagai humus shadiqun. Mereka itu orang-orang yang siddiq. Dan orang-orang yang benar itulah kelak insya Allah di hari akhir akan mendapatkan fauzan. Faqad faza fauzan azima. Mendapatkan kemenangan yang besar di akhirat. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, sakit kula aturaken. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.